Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Nicholas Kurniawan, saya seorang pedagang ikan, saya tukang ikan, jualan ikan sehari-hari, dan saya bangga akan pekerjaan saya. Kenapa? Karena pekerjaan ini udah membawa ya banyak rezeki lah buat saya. Jadi saya berasal dari keluarga yang sederhana sekali, ya udah tahu lah, ngerti banget rasanya lapar, rasanya gak punya duit, itu udah ngerasain banget. Dan saya berterima kasih pada ikan-ikan karena ya berkat ikan-ikan ini, berkat ikan-ikan yang di belakang ini, yang baru datang juga, saya bisa ya punya kesejahteraan lah gitu. Jadi sebelum jualan ikan, segala macam usaha saya coba lakukan, mulai dari jualan makanan, jualan mainan, jualan asuransi, pernah juga jadi sales motor gitu. Tapi karena 3 bulan kerja gak laku satupun, akhirnya saya dipecat gitu jualan motor. 1 bulan nganggur, gak ada kerjaan, malah motor saya satu-satunya pada waktu itu laku terjual. Dari situ saya pikir, waduh, ini kayaknya saya punya bakat jualan nih, tapi juga motor udah gak ada. Saya pikir apalagi nih yang bisa dijual. Waktu itu saya punya ikan hias. Saya waktu itu ada piara ikan Gararufa, ikan terapi di mall-mall yang waktu itu populer banget sebenarnya dikasih, tapi karena saya dalam kesulitan ekonomi, akhirnya saya jual di Kaskus. Di Kaskus 1 jam jualan udah laku. Saya langsung telepon orang yang kasih saya ikan itu, masih ada gak om ikannya? Ternyata masih ada. Akhirnya dari situ ya kita jualan ikan hias gitu. Dan seiring berjalannya waktu, yang namanya ikan hias ini terbukti salah satu pendukung ekonomi Indonesia yang luar biasa. Ikan hias ini potensinya itu luar biasa sekali gitu. Jadi saya survei juga ya, udah saya survei. Ternyata di kala pandemi dari 2019 sampai 2021, itu semua bisnis banyak yang lesu. Tapi berdasarkan hasil survei, berdasarkan yang saya alamin juga, bisnis ikan hias ini malah tumbuh pesat dan berkembang gitu. Dan kita harus berbangga juga. Ternyata ya, ini berdasarkan survei saya juga, karena saya selain sebagai importir, saya ini juga seorang eksportir. Saya punya banyak teman di luar negeri. Saya udah survei, ternyata, ini fakta ya, boleh dicek sama teman-teman, pengangguran di Eropa dan Amerika ternyata lebih tinggi 10-15 cm daripada pengangguran di Indonesia. Gitu, maksudnya badannya gitu. Lebih tinggi mereka. Tapi selain itu juga, saya juga survei lagi. Ternyata bukan cuma pengangguran di sana lebih tinggi dan mungkin sedikit lebih ganteng daripada pengangguran di Indonesia, tapi ikan hias di Indonesia itu ternyata sangat diminati di luar negeri. Bukan cuma di dalam negeri tadi itu, ikan hias Indonesia juga sangat diminati sampai ke luar negeri. Dan bukan cuma ikan hias Indonesia yang laku terjual sampai ke luar negeri, bukan cuma ikan-ikan alam dari Indonesia itu yang laku terjual sampai ke luar negeri. Ternyata ikan-ikan dari luar negeri dibawa ke Indonesia, itu hasilnya luar biasa juga teman-teman. Jadi ikan Indonesia sendiri laris, ikan dari Afrika dibawa ke Indonesia, diternakin, laris jual ke luar negeri. Itu hasil survei saya. Terus juga ikan dari Brazil, ikan dari Peru, dari Amazon itu semua dibawa ke Indonesia, laku terjual. Nah, salah satunya ikan yang paling laris, ikan sejuta umat saat ini, yang laku banget di pasaran, itu adalah Channa Blue Pulchra. Nah, Channa Blue Pulchra ini bukan Channa sembarang Channa, tapi ini salah satu Channa yang paling populer di Indonesia. Channa yang cantik banget juga, kontesnya banyak banget. Dan walaupun seperti yang tadi saya ceritakan, yang namanya Channa Blue Pulchra itu asal dari Myanmar, Channa Blue Pulchra ini udah dinaturalisasi gitu istilahnya. Udah banyak yang jadi WNI. Kenapa? Karena udah banyak yang lahir di Indonesia. Bahkan kalau dihitung-hitung, mungkin ya, populasi Channa Blue Pulchra di Indonesia
udah lebih banyak daripada Channa Blue Pulsra di Myanmar. Kok bisa kayak gitu? Ikutin video ini sampai akhir. Oke, jadi kita di sini udah kedatangan banyak banget Channa Blue Pulsra nih ya, asli dari Myanmar. Ini kita datengin dengan penuh perjuangan. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, saat ini Myanmar itu masih mengalami perang saudara. Itu masih berlangsung sampai hari ini. Saya mau bawa ikan ini udah berapa kali gagal. Jadi dari Myanmarnya mau dibawa ke bandara aja atau ke tempat eksportir saya di Myanmar itu ada perang tiba-tiba, tembak-tembakan, bener-bener tembak-tembakan. Akhirnya ya udah, sopir yang membawa ikannya harus kabur. Ikannya didiemin 1 hari 2 hari, baru balik lagi jemput lagi. Nah gitu, jadi ini dengan penuh perjuangan dan kerja keras dan diiringi dengan doa juga, ikan ini bisa sampai di Indonesia dengan stabil dan selamat. Nanti kita lihat. Jadi kalau ikan Channa Blue Pulsra yang udah banyak di Indonesia, rata-rata tuh ukurannya kecil ya. Paling 10 cm, 12 cm, 15 cm. Tapi kalau kita lihat Channa Blue Pulsra yang dari alam ya, itu gede-gede banget gitu. Jadi seperti yang kita lihat ini, ada yang 20 cm, ada yang 30 cm. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Ini malah ada yang sampai 30 sentian gitu. Waduh, ini keren banget. Kalau keunggulannya, kalau Channa Blue Pulsra alam, itu dia selain badannya lebih besar, ya adalah ciri-ciri fisiknya itu berbeda. Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut dengan 2 teman saya gitu ya. Jadi Channa Blue Pulsra alam sama yang ternakan Indonesia itu walaupun sama-sama Blue Pulsra, tapi masing-masing ada ciri khasnya. Jadi kita bisa bedain gitu lah. Jadi sama aja, saya kayak misalnya kayak saya nih, kakek nenek saya dari Cina daratan sana. Tapi orang Cina yang udah lahir dan besar di sini, kalau diperhatiin itu fisiknya, rupanya, warna kulitnya, bentuk matanya, cara ini itunya, itu udah beda sama orang Cina daratan asli gitu. Udah beda lah. Begitu juga dengan ya ikan Channa Blue Pulsra ini. Buat tahu lebih lanjutnya, kita panggilkan nih teman saya Bang Peron dan nih boleh perkenalkan nih. Ya, assalamualaikum dulu ke netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi boleh mungkin perkenalkan Ya, diri dulu. nama saya Tony, sebelahnya lagi. Nama saya Bang Peron. Ya, jangan malu-malu banget. Jadi santai aja, cuma dia doang, kameramennya doang yang ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Jadi ini kita udah bawain Channa Blue Pulsra ke sini jauh-jauh buat ketemu mereka ini ya. Oke, kita langsung buka aja Channa Blue Pulsra kita. Mungkin boleh bantu saya Bang, dibukain. Tolong dibukain sedikit. Nah, sambil duduk, ambil santai. Ini gengs. Jadi ini penuh perjuangan banget buat datengin Channa Blue Pulsra ini. Oh. Mantap ya. Pernah lihat gak Bang yang segede-gede gini? Belum pernah lihat sih segede gini, Bang. Belum pernah. Belum Biasa pernah. semana segini? 22 mungkin. 22 ya? Yang sudah diperin. Oke, ini 25 sentian ya. Iya. Wah, boleh dibantu pegang mungkin. Kita kasih lihat. Nih gede-gede banget. Oh. Dan tuh Bu. biru-biru banget nih semua nih. Udah berapa lama Bang ternak Channa Blue Pulsra? Bang siapa Juan ya? Bang Tony. Tony, Iya. Tony Juan Peron. Juan Sebastian Peron, geng. Jadi udah berapa lama ternak Channa Blue Pulsra? Baru saat ini sih 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi sejak pandemi itu ya. Iya. Tadinya sebelumnya bidang apa usahanya? Saya bidang di usahanya waktu itu di Beta atau Jepang. Beta. Iya. Selain yang sebelum beta, Sebelum ada yang di itu, luar ikan hias ya? Iya, di luar ikan hias saya pernah usaha kecil-kecilan kayak counter HP gitu ya kan. Jadi untuk buat di pandemi ini waktu itu saat itu kita kan masih kekurangan untuk buat segala macam ya. Jadinya kita pikir juga usaha apa yang buat yang menurut kita tuh maju gitu ya kan, istilahnya ya di dunia perikanan ini sangat menguntungkan sekali gitu bagi buat kita semua gitu kan, terutama yang pada berada di rumah gitu kan.
Jadi kita juga berpikir apa sih yang ingin mau kita usahakan gitu ya, lebih alangkah baiknya sih ya seperti ini, kita berjualan untuk di dunia percanaan gitu sekarang. Oke, mantap. Nah, ini kan nih abang berdua ini terkenal banget di bidang ternak ikan Blue Pulsra nih. Jadi udah ternak berbagai jenis cana. Nah, ini boleh gak bagi tips sedikit nih buat teman-teman netizen nih. Teman-teman netizen yang kalau mau beli Blue Pulsra soalnya pada suka dibohongin. Dibilang beli per sepasang, tapi ternyata sepasang lanang. Terus sepasang bedok gitu, sepasang cewek. Jadi kalau kita dari pertama dulu nih, biar kelihatan. Jadi kalau Blue Pulsra cewek dan cowok bedainnya gimana tuh bang? Ini dari abang dulu nih. Yang cewek dulu dah. Kalau Dipilihin. ke betinanya lebih cara kasat mata, secara fisik mungkin dari kepala lebih condong ke lancip atau ya. bentuk huruf V gitu. V ya. Iya. Jadi mungkin mirip kayak kucing kali ya. Iya. Kalau kucing itu, gengs, kalau buat teman-teman yang belum tahu, kucing cowok itu rahangnya gede. Kucing cewek Iya, tirus. pipi. Mungkin ingetnya Pipi. kayak gitu ya. Iya. Jadi cana ternyata mirip sama kucing, gengs. Iya. Jadi kalau cana yang cowok itu agak gede rahangnya, cana yang cewek agak tirus. Agak tirus, Itu, agak pipi, ya. Sip. Lanjut. Dan kalau Bang. mungkin jantan orang udah pada tahu ya, lebih cenderung ke kepala itu lebih besar gitu. Kalau perbedaannya sama yang betinaan, kalau sexing mungkin karena ini WC gitu, lebih cenderungnya dia kita lihat dari sexing mungkin cuman lihat lubang analnya, karena biasanya yang sudah bertelur atau proven dia lebih terlihat lubang satunya. Oke, kita coba nih. Kita lihat yang ceweknya ya bang ya. Lihat. Ini cewek cowok bang? Ini kita lihat betina. Betina. Kenapa tuh bang betina? Karena ini mungkin karena mungkin di alamnya belum terlalu banyak produksi telur gitu. Jadi belum terlalu terlihat lubang titiknya. Tapi kalau emang cana atau betinaan yang memang sudah biasa bertelur, dia condong lebih besar lubang satunya itu. Lubang satunya Lubang lebih satunya. besar ya. Iya, mungkin kita bisa cari di Oke, sini. mungkin yang cewek taruh sini kali bang. Tadi cewek mana? Yang udah fix cewek tadi? Nanti yang udah fix cewek nanti kita taruh sini. Yang fix cowok taruh sini kali bang ya? Iya. Oke. Nanti kita. Jadi teman-teman, kalau yang Blue Pulsra ini selain buat breeding, ini banyak banget kontesnya ya, Bang Juan nih. Jadi kalau menurut Bang Juan nih, udah pernah ikut kontes belum? Blue Pulsra? Ya alhamdulillah sih kalau untuk buat Blue Pulsra sih masih belum ya. Belum ya? Iya. Tapi tahu nggak kira-kira kalau Blue Pulsra, aduh, ambil loncat. Kalau Blue Pulsra yang ganteng, yang cantik, yang bagus itu seperti apa, bisa diceritain ya? Kalau standar kontes atau standar customer gitu, pada cari Blue Pulsra yang kayak gimana sih? Ya, untuk buat yang dari kontesan itu rata-rata yang kita lihat terutama itu dotnya itu sampai kepala ya. Dotnya ya? Iya. Mungkin dot boleh kepala. dikasih contoh kali ke teman-teman. Cewek sini. Ini cewek ya? Wih, gede banget. Ini maksudnya kali ya, dotnya ya? Dotnya itu ya bang, yang di Kalau punggung ya? untuk dot ya, yang di punggung karena mungkin ini size-nya udah indukan gitu. Kadang-kadang yang masih tahap-tahap progres itu masih belum terlalu bisa untuk diindukin. Jadi dia lebih kelihatan jelas dotnya. Tapi kalau untuk yang sudah size indukan biasanya agak sedikit menghilang. Karena mungkin karena udah usianya emang udah produksi terus gitu, jadi dia udah nggak mikirin kayak ya daya tarik lainnya gitu untuk memikat betina gitu. Mungkin Ini berarti cewek? ini betinanya. Betina ya? Oh, mungkin abang bantu Betinanya. biar kasih lihat ke teman-teman yang cowok seperti apa sih penampakannya. Cowok Sambil dicari, sambil saya ngobrol sama Bang Juan lagi. Ya. Bang Juan, coba lihat dong, kalau dari segini banyak nih, yang menurut abang ganteng, paling ganteng mana, kita taruh di sini dah. Oke. Dari yang di akuarium ini lah, juara satunya nih, yang paling mantep nih menurut abang.
Iya, ngomong-ngomong nama tokonya apa Bang? Mungkin bisa dibilang juga, Ya, ceritain. untuk toko saya sih jatuhnya di Zone Front ya. Ntar nanti lihat aja di IG. Di IG ya. IG-nya apa Bang? IG-nya ZONEVRON, Zone Front. Oke, jadi kalau cari babyan Pulsra terutama, nah, ini sering ada lah ya. Iya. Nanti bisa cari itu, babyan banyak dia. Karena berbagai jenis ikan diternakan oleh Bang Veron ini. Oke, Bang sambil pilih yang ganteng gitu. Jadi buat mungkin sedikit tips gitu ke teman-teman, pulkra ganteng tuh kayak apa sih, standar ganteng itu. Jadi yes, abang yang itu ya, yang cowok langsung sini aja bang, biar kelihatan bedanya gitu, biar teman-teman netizen yang budiman ini bisa lihat, biar bisa jelas gitu, biar kalau dibilang ini udah per, tapi ternyata bukan gitu, jadi teredukasi lah. Ini cowok nih, fix ya. Jadi Mungkin dia agak sedikit samar karena apa? Mungkin dia agak sedikit samar dengan kasat mata karena dia ukurannya sama-sama besar gitu. Karena mungkin di alam juga gitu. Tapi kalau kita lihat sizing juga emang kelihatannya beda. oh Mungkin iya, jadi ya mungkin mesti biasa ngelihat lah ya. Iya. Jadi kayak Kayak orang biasa lihat ikan aja gitu. Iya, atau Tahu biasa mana megang duit betina, asli. bejantan. Iya. sekalinya dikasih duit palsu tahu bedanya. Iya, benar. Oke. Kita Jadi lihat. ada yang bilang kalau yang cowok lebih gelap, cewek lebih terang, bener gak bang? Cowok sebenarnya sih benar kalau memang dia sudah pair atau sudah istilah kata di Cana ngebola. Udah ngebola, Cowok itu lebih dominan di warna. lebih gelap lah. Lebih gelap. Mungkin kalau lebih gelap basicnya untuk ke ikan entah itu limbata gitu contohnya. Mungkin Semua nah, gitu. warnanya Hampir lebih terangan pejantannya karena betinanya lebih memudar. lebih memudar ya. Lebih Jadi memudar. lebih Ya, lebih dominan jantan. oke. Siap. Oke, ada mungkin abang sambil cari lagi contoh Siap. satu. Ibaratnya kurang mantep gitu kata Ya. netizen nih. Oh apa nih? Mesti mirip-mirip. Mungkin bantu kasih contoh lagi. Ambil Bang Veron, coba mana ini spek idamanmu. Coba dikasih lihat ke netizen nih. Spek idamanmu seperti apa gitu. Mungkin nyarinya yang di size agak sedikit kecil ya. Kalau ternak bagusnya yang ukuran segini apa yang 20 cm bang? Untuk buat yang diternak sih rata-rata di size 20 up ya. 20 up ya? Ya, lebih matangnya lagi di 20 size 25 up. 25 Ya, up, lebih matangnya istilahnya, biar lebih banyak lah. lebih gitu. banyak. Iya. Siap. Nah, kalau dengar-dengar sih, terus ini saya mau tanya yang berpengalaman juga. Ibaratnya tuh yang 20 cm itu ABG lah. Iya, betul. ABG lagi hot-hotnya, tapi biasanya telurnya sedikit, jadinya sedikit. Ya, Kalau yang udah tua, Tua. itu udah pengalaman, telur apa jadinya lebih lama, lebih sulit, tapi sekali jadi brojolnya banyak. belajar banyak. Itu Betul di ya, atas kurang lebih 25 gitu. cm. Iya, betul. Jadi ada plus minus teman-teman kalau cari indukan yang muda atau yang tua gitu. Tapi yang pasti kalau cari yang 20 sentian itu harganya lebih ekonomis lah. Kenapa? Karena bawanya susah, teman-teman. Nih, ongkos kirimnya juga yang gede itu jauh lebih mahal. Dan kalau yang gede itu jarang banget karena sering mati gitu, lebih sulit. Tapi ini ya puji Tuhan, hari ini kita dapat ikan yang sehat-sehat gitu. Karena biasa nangkepnya itu juga berpengaruh. Jadi saya pernah berapa kali beli ikan Blue Pulsra indukan, hasil nyetrum. Kalau hasil nyetrum sehari 2 hari lepas lendir mati gitu. Tapi ya hari ini stabil sih. Saya dapat yang oke banget nih. Tadi Bang Veron nih belum kasih Ya, itu untuk spek idaman. buat spek idaman ya. Kalau menurut saya ya, dia untuk spek dari dotnya itu dia lebih banyak, Lebih banyak ya. sampai Dot kepala. Iya, sampai dot-dotnya. kepala ya. Sampai kepala juga, dan warna birunya tuh dia lebih terang banget gitu kalau dilihatnya. Terus dari yellow spotnya ya, kalau disebut dibilang GS gitu kan, jadi dia lebih ke kuning ataupun ke orange. Dan faktornya juga lihat juga dari kegondrongannya juga sih. Gondrong ya. Iya, Tapi lebih- kalau Tewarti nih, yang cowok kan lebih gondrong, cewek
Kurang. Kalau Kurang. Pulsra begitu juga nggak? Apa sama aja? Kalau Pulsra sebenarnya hampir sama ya bang. Tapi karena mungkin karena entah itu pejantan sama betina pasti beda tenaga gitu. Jadi kayak pas dia megar itu lebih condong si jantannya ini yang lebih besar, lebih lebar gitu. Gitu. Oke tuh, bisa dilihat ya teman-teman Bisa ya. lihat perbedaannya. Nah, mungkin kasih contoh 1-2 lagi lah bang. Contoh Biar kita ini lagi. Duanya kita cuman lihat itu di area mungkin karena udah ukuran indukan ini udah 30 up gitu, apa 25 up. 25 up. Jadi kasat mata ya bisa kita lihat dari si jantan cuman palanya doang besar, ke badan pipih. Sedangkan betina sudah pasti dia gendong telur. Apalagi ini keadaan ikannya tangkapan alam, WC itu. Ini kalau mana lagi nih bang? Yang cowok. Cowok ya. Ini kan ini ya. Ini kan cewek nih, Ah. size agak kecilan. Nih. Apa kita cari cowok size kecilan juga? Yang gede aja biar Gede nih juga. ini cowok kali ini bang ya. Ya. Ini cowok ya, bener ya. Nih gampang lihatnya dari atas. lihatnya. Dari atas lebih kewer-kewer lah. Lebih gampang. Iya nih kewer-kewer, gondrong tuh sesuai Iya. tadi ilmu yang dikasih tahu. Dan Tuh juga- badannya juga gelap Iya. lah. Udah hampir pasti cowok ini. Oke. Dan Kita mungkin masukin. bedanya kalau sama yang CB atau tangkaran sendiri Iya. di yellow spotnya. Yellow Kenapa spotnya yang WC mungkin lebih sedikit merah gitu. Lebih sedikit merah. Iya. Kalau bentuk barnya Lebih kalau yang sedikit orange. WC Yang sama WC, CB CB itu lebih cenderung kuning. Pasti kuning loh. badannya beda. Badannya mungkin biru, entah itu tergantung perawatan masing-masing progresannya gitu. Tapi kalau yang WC ini kita lihat kayak gini lebih cenderung ke warna kuningnya itu ketutup dengan warna orange gitu. Oke, ini tadi kalau kita dengar Bang Juan Sebastian Veron nih. Kalau bedanya CB sama WC dari pengalaman Abang nih tiap hari melototin mereka. Yang CB sama WC, soalnya kan ada juga nih yang bilang kan ini ikan saya gede-gede nih WC, ternyata apa WC CB kolam gitu kan, yang digedein kolam. Itu perbedaannya apa sih? Perbedaan dari CB sama WC-nya ya. Iya, kalau yang dari pengalaman Abang ya. Ya kalau dari pengalaman saya juga kan istilahnya dari WC itu kan pakannya istilahnya tercukupi ya, istilahnya dia mau makan apa aja gitu kan. Jadi dari warna pun juga dia lebih ke alam banget, jadi warnanya dia tuh lebih cerah dibandingkan yang CB, karena CB itu kan dipiara di dalam satu akuarium, dia tidak lebih luas, dia tidak lebih menguasai areanya dia, jadi dia mengikuti di dalam sekitar akuariumnya, jadi warna nggak terlalu ngejreng seperti yang di WC-an gitu. Oke, kalau dari fisiknya ada kelihatan Dari- sih, misalnya saya kasih nih yang CB-an kolam, yang Ya. gede-gedenya sama, bisa dibedain nggak sih? Itu gampang banget untuk buat di kesat mata. Kita lihat yang di CB-nya itu dia lebih cenderung warnanya ke kuning gitu. Kuning warna Ya, ya. warna ya, Di dari tujuannya. yellow spotnya gitu ya. Jadi Yellow spotnya. ya yellow spotnya. Untuk dari WC-annya juga itu dia lebih ke orange atau ke merah gitu. Kelihatan jelas sih kalau untuk buat perbedaan dari situ juga, Bu. Lebih gitu. Oke. Mungkin Abang boleh promosi sedikit dulu apa nama tokonya atau kalau mau cari sama ya satu PT tim, ya. satu tim. Satu PT nih, gengs. Jadi apa nama PT-nya mungkin disebutin lagi? Ya, nama untuk buat sana kita yaitu Zone Front ya. Zone Zone Front. Front. Jadi ntar cek aja nanti di IG. Ya, siap. Jadi biasa ada sedia ikan apa aja, Bang? Ya, untuk di kita ini kita tersedia Auranti WC, terus juga ada Limbata CB dan WC juga, Blue Pulsra juga ada, terus juga ya Stewarti juga ada gitu. Ada Oke. Setika juga ada, Yellow Centarum juga ada. Mantap. Auranti juga pasti ya. Ada Auranti, Tadi udah lupa pasti. disebut dan itu. Iya, sudah pasti. Apa nanti FNI juga Iya, tuh. FNI. Kita banyak banget karena FNI nanti di episode selanjutnya kita bahas. Nah, mungkin kurang lebih itu mungkin buat penutup nih buat netizen yang budiman ada tips apalah atau buat kalimat penutup gitu kalau mau pelihara cana Blue Pulsra nih biar menghasilkan cana Blue Pulsra yang juara atau cana Blue Pulsra yang jadi investasi menguntungkan. Mungkin dari Abang yang sini dulu mungkin apa tipsnya nih buat pelihara cana Blue Pulsra? Cana Blue Putra ya, untuk buat tipsnya ini dia untuk air di Indonesia pun juga dia udah stabil ya.
Jadi nggak usah terlalu ribet miara ini, istilahnya kita udah dingin, ya nggak perlu dingin, nggak perlu apa, dia bebas. Yang penting terutama kalau udah ngambil ikan untuk ditaruh di akuarium itu terutama diaklimasi. Karena dia pasti berbeda airnya dari entah dari mana, dari kota mana gitu kan, masuk ini jangan sampai dicemplungin dulu. Ya, Jadi biar diaklimasin nggak dulu lah istilahnya, dia biar nggak kaget air. Terus juga untuk buat perawatannya sih, untuk buat dia sangat gampang juga sih. Pakan pun juga dia bisa untuk apa Mentalnya aja. juga bagus Mentalnya ya. juga dia bagus juga, untuk cenderung dari fisiknya juga udah bagus. Oh iya, nih tadi hampir kelupaan nih. Pertanyaan banyak netizen. Kalau ini Cana Bupulsra ini kalau dikawininnya tuh gimana sih tipsnya? Nah, ini tadi tips merawat, ini tips mengawinkannya, Bang. Kalau tips pribadi sih terutama kita udah tahu jantan mana, betina mana. Itu udah pasti. Dan kedua itu kita harus tahu matang gonat. Di mana matang gonat itu kita harus pasti cek sexing itu, kita mungkin agak sedikit kejam ya lihatnya. Tapi emang itu diperlukan gitu. Kita pencet sedikit ke arah duburnya. Kalau memang dia jantan keluar hanya cairan. Ya, Kalau itu sperma matang gitu gunta, ya. Kalau sudah matang gonat. Kalau memang betina mungkin keluar sel telurnya Ya, yang belum terbuahi, itu udah pasti. Nah, kalau memang sudah terpilih mana jantan mana betinanya, mungkin disediain tank. Kalau untuk ukuran udah 25 ke atas mungkin tank-tank untuk penjodohan bisa tank 80, tapi yang lebih diutamain itu tank 1 meteran. 1 meteran ya. Kita skat mungkin seminggu atau 2 minggu tergantung kondisi ikan. Mungkin kalau memang WC kita agak sedikit lama gitu tunggunya, mungkin 2 mingguan baru coba kita lepas skat. Di situ kita pantau sejam 2 jam. Jika tidak ada terjadi KDRT kelahi ya KDRT kayak Lesti ya. ya Oke, gading. ya itu. Gading yang Kalau retak gitu. kalau memang sudah tidak ada hal-hal kekerasan seperti itu, boleh kita biarin aja dulu. Tapi dengan catatan kita pantau terus ya. Dengan apa? Satu lagi sama settingan tanknya. Mungkin Settingan tanknya ya, mungkin si ikan udah matang gonat, sudah jodoh, tapi dia kenapa ngebola terus nggak mau nelur, nggak mau Iya, proven. kenapa tuh? Itu bisa terjadi karena settingan tank. Settingan tank entah itu pasirnya, entah itu tanaman air di sekitarnya gitu. Nah, background, pencahayaan gitu. Cahaya. Itu sih Bagusnya gelap atau terang? lebih bagus semi terang ya. lah ya, cahaya redup. Remang-remang lah ya. Ya, biar remang-remang kalau jelek lebih dikit pasti. pasangannya ini ya. Dia bisa tahu gitu. Oke. Gitu Mungkin aja sih. jadi buat penutup nih, kalau Abah piaranya bagusnya nih buat hobis. Piaranya di background warna apa? Kalau Bupulsra ini, kalau pengalaman Abang. Kalau untuk di background Bupulsra ya, untuk buat di rumah teman-teman Buat show sekalian, lah. untuk nge-show-nya itu lebih baik sih background putih ya. Kenapa tuh? Karena lebih cenderung warna birunya tuh lebih terang. Terus pasirnya pun juga bebas. Itu biasanya pakai pasir Bali juga bisa, pasir Malang pun juga bisa ya. Kalau lebih suka yang di cenderung gelap bisa di background yang warna hitam atau pakai pasir moja gitu. Untuk lampu ya lebih bagusnya sih minimal ya Candila Pro gitu kan. Kalau lebih bagusnya lagi ya main gitu. Siap, Ya siap. gitu aja. Oke, jadi kita udah bicara panjang lebar nih. Jadi sekian dulu video pada kali ini. Moga-moga bermanfaat, moga-moga menginspirasi teman-teman semua, moga-moga terhibur juga. Ya, akhir kata burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komen, like juga, subscribe juga. Nanti kalau cari-cari anakannya nih, ini lagi udah hunting nih indukannya, sebentar lagi brojol. Anakannya bisa cari di Bang Peron juga gitu. Karena kita fokus ini aja indukannya gitu. Dan nanti seperti yang tadi saya cerita, indukan Blue Pulsra ini kalau teman-teman yang aduh ini peternaknya udah banyak nih jago-jago, saya baru mau mulai, takut jangan takut teman-teman. Jadi ini relatif gampang ternaknya dan pasarnya itu masih luas sekali. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi dari Timur Tengah, dari negara tetangga, Singapura, Vietnam, Filipina, itu permintaan akan Blue Pulsra ini tinggi sekali. Bahkan tadi di awal kan saya cerita, ini negara asalnya itu Myanmar. Tapi di Myanmar itu mau kirim aja susah setengah mati. Saya mau datengin aja nih 100 ekor aja susah banget. Kita beruntung Indonesia itu ya negaranya aman, damai, tentram.
yang harus selalu kita jaga. Kenapa? Cari duit juga gampang, Bang. Jadi kita mau ekspor juga gampang, nggak ada masalah apa-apa kan. Jadi itu keunggulan Indonesia. Jadi biar lebih akrab aja, biar silaturahmi lebih terjaga, beli gak beli kita ya nomor 6 sebenarnya kalau teman-teman beli atau enggak, karena 1 sampai 5 itu Pancasila. Betul? Jadi harus kita jaga biar jualan juga lancar, dagangan lancar, ya semuanya bahagia. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.